dianggap salah, saya dianggap murtad, saya dianggap sesat. Padahal itu pertanyaan yang sederhana. Kan itu pertanyaan lahir dari Quran. Kata Quran, ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat, Padahal ketika mata ini tertutup, ketika sakaratul maut saya saksikan, tidak ada yang bisa melihat dengan ini. Berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku akan kasih satu penglihatan lain kepada kamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, ada dua penglihatan yang aku berikan kepada kamu. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin, yang disebut dengan penglihatan kolbu, penglihatan jiwa. Kalau matamu masih tertutup sampai kamu mati, maka kamu akan mati dalam keadaan tertutup. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Pada saat itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, ya Allah, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Apa kata Allah di Quran? Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fi syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang buta adalah mata qalbumu. Apa yang kepo? Yang dikepoin oleh kita selama ini? Urusan orang. Pribadi orang. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Rasa ingin tahu kita luar biasa. Tetapi rasa ingin tahu pada diri sendiri sama sekali tidak ada. Pernah nggak bertanya, betulkah sholat yang saya lakukan seperti ini? Kenapa sholat yang saya lakukan tidak mengantarkan saya tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk ya? Katanya sholat itu hiburan, kata Nabi. Katanya sholat itu hiburanku, kata Nabi dalam hadis. Tapi kok saya tidak merasa sholat sebagai hiburan? Saya merasa sholat sebagai beban. Pernah nggak kita kepo dalam urusan itu? Ketika kalian tidak pernah kepo dalam urusan itu, tidak ada bagian bagi dirimu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi malah kita merasa seakan-akan sudah tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengundang saya, ceramah di sini, ceramah di sini, ceramah di sini, bayarannya sudah mahal. Hati-hati. Semakin Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda akan semakin sombong, seakan-akan Anda orang yang tahu. Itu orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang bisa ditolong itu orang yang kepo, yang mempertanyakan segalanya. Dan siapa yang mempertanyakan segalanya, berarti dia problem based learning. Dia memulai pembelajarannya dengan base problem. Problem itu menjadi base learning, menjadi dasar dia belajar. Dan saya menerapkan PBL bukan di kelas, bukan pada mahasiswa. Saya menerapkan PBL pada diri saya sendiri. Dan saya tidak berani berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya tidak merasakan. Saya hanya bisa bicara apa yang saya alami, yang saya rasakan. Oke? Jadi seringkali kita menyebut rasa ingin tahu yang tinggi ini dengan istilah kepo. Bagus gak kalau gitu kepo? Bagus. Apa yang mau dikepokan oleh kita, itu letak bagusnya. Yuk sekarang pertanyakan. Bahkan jarang yang mempertanyakan, betulkah saya sudah iman? Apa ciri orang yang beriman? Pernah gak kepo begitu? Gak pernah. Kalau udah pakai kerudung, udah paling iman. Kalau udah pakai baju koko, apalagi pakai jubah, rada panjang dikit, ya pakai aksesoris lain, sorban kayak, merasa sudah paling, wah. Coba dikepokan dulu. Di Quran dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang beriman itu sholatnya khusyuk. Tanya lagi, apa sih sholat khusyuk? Allah jawab di Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang sudah mulaqu rabbihim, yang sudah jumpa dengan Tuhannya. Wa ilaihi raji'un, sudah balik di kehidupan yang sekarang pada Tuhan. Sudah kembali pada Tuhan di kehidupan yang sekarang. Tanya pada diri kita, kalau begitu berhakkah saya mengaku orang beriman? Sholatnya masih mikir kemana-mana. Bahkan ketika sholat, sesuatu yang susah dicari, ketika sholat ketemu. Gunting yang hilang ketika sholat, ketemu. Ketika tidak sholat, susah. Begitu Allah, oh, dipinjam tetangga. Sudah diantarkan sih sebetulnya, diterima anak paling besar. Lalu diambil sama suami, karena suami mau motong-motong celana kolor. Sebetulnya gunting itu sudah diserahkan pada diri kita dan taruh di laci. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sombongnya habis itu ketika ditanya kamu nyembah siapa tadi? Nyembah Allah. Padahal nyembah. Tapi susah untuk ngaku, bukan?
Iya, kan dari kecil sudah diajarkan untuk mengaku. Persoalan diaku atau tidak nggak pernah dipertanyakan, nggak pernah dikepokan. Saya ketika ada orang bilang, katanya kalau orang yang habis Quran itu akan masuk surga tanpa hisab. HP saya duluan kayak masuk surga. 30 juz hafal. Coba tanya HP saya. 30 juz. Ayat mana aja ngerti dia. Lalu kita menjadi sombong karena hafal. Padahal hafal itu dalam teori kognisi, itu adalah level keterampilan yang paling rendah. Kalau anak mahasiswa bilangnya itu C1. Dan hafal hari ini besok bisa lupa, bukan? Tapi kalau paham itu C2. Kalau paham itu beda, mengakar di sini. Makanya bagus kalau paham. Siapa yang paham pasti hafal. Siapa yang hafal belum tentu paham. Gitu. Jadi tahu ya kepo sekarang ya. Oke. Bagus nggak kepo? Bagus. Mari kita terapkan kepo itu untuk urusan-urusan yang penting. Urusan orang lain, urusan harta orang lain, urusan pribadi orang lain, urusan rumah tangga orang lain, urusan yang lain. Stop. Jangan ingin tahu itu. Jadi kepo itu sebetulnya rasa penasaran yang tinggi yang menuntut seseorang mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu. Yuk kita mulai. Kalau kita mempertanyakan, apakah saya sudah beriman? Akan mencari informasi baru nggak? Akan mencari referensi baru nggak? Saya jamin. Terus kalian pertanyakan, akan sampai pada titik. Oh ternyata Nabi Musa itu imannya itu bukan ngaku seperti saya. Ternyata Nabi Musa itu imannya itu ketika Allah sudah bertajalli di kesadarannya. Kan di Quran dikatakan, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah di kesadaranmu, karena aku ada di situ. Kemudian Allah bertajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajalli menampakkan diri kepada Musa. Kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Inilah awal aku beriman. Coba iman kita begitu? Iman kita begitu tidak? Kalau tidak begitu, patut nggak dikepokan? Oh, ternyata saya selama ini cuma ngaku-ngaku doang. Kata Quran, iman itu bukan begitu. Ini ada yang bagus juga di Quran. Umatnya Musa disuruh iman sama Allahnya Musa. Nih, umatnya Musa nih kepo banget. Bilangnya begini, hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu kalau aku belum bisa melihat dengan jelas? Kepo nggak itu? Kepo nggak? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Tapi karena kita bacanya kecepatan, targetnya supaya one day one judge, sampai kita tidak kepo dengan ayat itu. Makanya saya tidak bisa seperti kalian ya. Satu hari satu juz, saya nggak bisa. Saya kadang-kadang satu hari satu huruf. Ya iya. Jadi saya mikirkan kenapa huruf pertama Quran ba itu aja bertahun-tahun saya. Nggak lulus-lulus itu. Belum sin, belum mim, belum ba aja. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari Al-Quran. Makanya zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya orang bertakwa itu ciri pertamanya itu dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari kitab. Jadi sekarang patut dikepokan kan pada diri kita. Apakah saya layak disebut orang yang bertakwa? Sementara saya kalau baca Quran sama sekali tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun. Patut dikepokan? Oke, satu. Katanya kata Quran, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bisa mengimani yang gaib. Sedangkan Allah bilang di dalam Quran, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah mengatakan, memang aku ini batin, tapi aku juga lahir. Memang aku ini gaib, tapi aku juga nyata. Bingung apa tidak? Itu Allah sedang kasih tahu sama kita. Sepanjang kamu memandang Allah gaib, kamu hanya melihat Allah kegaiban. Tapi kalau kamu sudah memandang Allah nyata, kamu akan melihat Allah nyata, senyata-nyatanya. Jadi kapan yang gaib akan kita bisa imani? Kalau sudah nyata. Dan seterusnya itu, seterusnya. Nah, baru masuk ayat yang ke-6, di situ baru cerita tentang ciri-ciri orang yang tertutup mata kalbunya. Dan ciri orang yang tertutup mata kalbunya itu dikatakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Orang yang tertutup mata kalbunya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia tidak akan beriman. Karena ternyata ayat itu mengatakan ceramah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi beriman. Coba kalian berdiri di depan pintu.
Pintu terkunci. Berdiri aja depan pintu. Wahai pintu, sebentar lagi saya akan memasuki rumah. Terbukalah. Bisa buka nggak pintu? Nggak bisa. Cara buka pintu itu harus pakai kunci. Kuncinya pun harus tahu cara memasukkannya. Masukkan anak kunci, prak. Buka, baru bisa masuk. Jadi artinya supaya kita bisa mengawali iman tidak cukup dengar ceramah, harus praktek. Karena Nabi Musa mengawali iman juga praktek, tidak mendengarkan ceramah. Itu yang pertama. Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi orang yang tertutup mata kolbunya itu, ya. Dia punya kolbu tapi tidak bisa memahami. Dia punya kolbu tapi tidak bisa mendengar. Dia punya kolbu tapi tidak bisa melihat. Dia punya itu, tapi tidak berfungsi sama sekali. Kepokan pada diri kita. Kolbu saya sudah begitu belum ya? Lanjut. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ciri orang yang tertutup mata kolbunya itu suka ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku jadi orang beriman. Gitu. Coba dikepokan. Jangan-jangan saya cuman ngaku. Apakah saya diaku? Coba. Pernah nggak kepo gitu? Terus tuh ngajinya, ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini suka menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka ini setiap hari menipu dirinya sendiri, cuman mereka nggak sadar. Coba kepokan, jangan-jangan saya. Terus nih terus lanjut, nanti akan ketemu ayat yang ke-13. Tidak saya tuntaskan supaya kalian semuanya kepo. Jadi pulang dari sini dikepokan ya. Oke. Nah, ayat yang ke-13 luar biasa. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan pada mereka, nah siapa mereka ini? Nah, saya kasih tahu supaya kepo. Ayat 6 sampai 17 Quran surat Al-Baqarah itu cerita tentang orang yang tertutup mata kolbunya tapi ngaku-ngaku beriman. Itu sampai 17 tuh. Nah ini ayat 13, berarti masih dalam kerangka itu bukan? Nah coba kita dengar kajian ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nih kalau baca Quran, kepokan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan terus bacanya, tanya dulu siapa mereka. Itu cara baca Quran, kepokan. Siapa mereka? Siapa? Ya orang yang mengaku beriman, padahal dia itu masih tertutup. Iman sama Allah belum tahu Allah, iman sama malaikat belum tahu malaikat, ngaku aja. Jadi siapa mereka? Kita. Lu kali. Gua kagak. Siapa mereka ini? Orang yang mengaku beriman. Padahal cuma ngaku saja. Panjang gak? Bikin satu kalimat dari yang panjang itu. Siapa mereka? Ah itu. Karena kita itu untuk jujur pada diri sendiri susah. Saya dulu untuk memasuki yang sebenarnya ketika ditanya guru saya, mereka itu adalah orang-orang yang mengaku beriman pada mereka sesungguhnya tidak tahu yang dia imani. Guru saya bilang, siapa mereka? Saya ulangi lagi, yaitu orang-orang, wah kepanjangan kata guru saya. Satu kata, gak ada lagi pilihan. Saya langsung jempol, bagus. Berarti kamu sudah mulai jujur pada diri sendiri. Karena ini syarat untuk menjadi orang yang tahu dan kita tahu bahwa kita tidak tahu, kita harus menjadi orang yang tidak tahu tapi tahu kalau kita tidak tahu. Itu syaratnya. Dan ternyata kalau semua dikepokan, asik. Lanjut, ulangi. Apabila dikatakan pada mereka, siapa mereka? Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Gitu. Mereka menjawab, siapa mereka? Harus jelas. Nah mereka menjawab lagi, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena sudah mengaku sebagai orang yang tahu. Ketika diberitahu, malah bilang yang memberitahu bodoh. Siapa mereka? Nah, jelas kan? Makanya ngaji itu tidak boleh membicarakan orang lain di belakang. Makanya saya tidak pernah membicarakan orang kafir di belakang. Enggak pernah. Orang kafirnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan Fir'aun di belakang. Fir'aunnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan setan di belakang. Nanti tambah mulia dia. Saya jadi terhina karena saya gibah.
menggibah setan. Makanya sebelum saya bicara setan, setannya saya undang dulu. Gitu. Saya terhindar dari gibah. Karena apa? Saya tidak pernah membicarakan di belakang. Selalu di depannya. Paham ya? Kepo ya? Lanjut. Ini agak saintifik ya hari ini kajian. Akankah berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Tapi Allah bilang, "Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Pertanyaan dari saya, mengapa mereka tidak tahu? Jawab. 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 Karena mereka tidak pernah menghidupkan rasa ingin tahunya. Ini harus balik lagi ke kajian tadi yang awal, yang judulnya tadi. Apa tadi? Apa tadi? Jangan berhenti bertanya. Karena keingintahuan punya alasan sendiri untuk ada. Jadi rasa ingin tahu itu apakah ada pada setiap orang? Ada. Lalu kenapa dia menjadi orang yang tidak tahu? Karena rasa ingin tahunya dikubur dalam-dalam, dia puas menjadi robot, menjadi pengikut apa kata orang. Walaupun orang yang ngomong pun belum tentu benar. Ngerti sampai sini? Oke. Ngerti ayat ini? Oke. Lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Kajiannya. Mengapa rasa ingin tahu itu penting? Saya tanya dulu, penting nggak rasa ingin tahu itu? Jawab dong. Jawab dong. Ragu-ragu saya. Rasa ingin tahu itu penting? Digunakan nggak? Masa saya ragu-ragu terhadap jawabannya? Penting. Makanya saya ingin bertanya lagi, digunakan apa tidak? Ya Allah. Saya bangun pagi saja, bangun pagi ya, saya lihat kabut. Kenapa terjadi kabut? Lihat pohon, kenapa daun itu bisa tumbuh ya di ruang kosong ini? Saya lihat apa saja, semua saya pertanyakan. Saya lihat lampu aja, kenapa bisa nyala? Waduh, itu bisa berlembar-lembar loh jawabannya. Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada arus listrik. Apa itu arus listrik? Wah, itu. Oh, karena ada tegangan listrik. Apa tegangan listrik? Mengapa bisa terjadi tegangan listrik? Bagaimana cara pembangkit listrik membangkitkan tegangan listrik? Bagaimana energi potensial air dirubah menjadi energi kinetik? Bagaimana turbin bisa bergerak sehingga menghasilkan listrik? Bagaimana prinsip generator listrik? Saya tanya semuanya. Kalau saya kuliahkan, mencret kalian semua. Itu hanya melihat lampu nyala. Pernah nggak kalian lihat lampu nyala? Mengapa lampu menyala? Nah sekarang lampu pun macam-macam. Kalau dulu ada namanya lampu bohlam. Dalamnya pakai kawat wolfram. Menggunakan hambatan listrik yang kemudian digulung-gulung karena ada hambatan listrik kemudian berpijar. Pijarnya itu menimbulkan cahaya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Lampunya Thomas Alva Edison yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah LED. Pernah nanya nggak? Ini model-model kayak gini ingin jadi orang beriman. Yang gitu aja nggak pernah ditanya coba. Sekarang lampu itu nggak ada bu, sekarang adanya lampu LED. Pernah nanya Gi, apa LED? Light emitting diode. Wah itu ada dioda. Apa itu dioda? Pernah nanya? Saya yakin kalian ini memang modelnya begitu. Jadi otak kita itu terus dicokoki hafalan. Itu nggak ada gunanya, Kita hari ini tidak perlu penghafal, perlu pengamal. Maaf ya, agak keras saya bicara. Karena kita ini tidak pernah mempertanyakan semuanya. Coba lihat sesuatu. Pagi-pagi lihat matahari, ada pertanyaan? Kalian ini gak layak hidup. Nanti ada kata-katanya, nanti ada, bukan dari saya. Begitu lihat matahari, coba pasti banyak pertanyaan. Kenapa dia bisa bersinar ya? Kenapa bumi tidak bersinar? Tersusun oleh partikel-partikel apa yang membuat dia bersinar? Reaksi kimia apa yang menyebabkan dia bersinar? Berapa suhu di matahari? Berapa jarak matahari ke bumi? Dan kenapa nyampe di bumi masih hangat? Pernah nanya? Ya Allah. Dan kenapa sinar matahari itu ketika diserap oleh pohon menimbulkan warna-warni? Ada bunga merah, bunga putih, bunga ungu, bunga biru. Dari mana warna-warna itu? Pernah nanya?
Saya tuh nggak ngerti kalian tuh hidup apa tidak. Kalau hidup, oh ternyata sinar matahari itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah foton. Foton itu energinya terkuantisasi. Satu kuanta energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Frekuensi ada panjang gelombang. Wah. Begitu cahaya matahari dimasukkan ke prisma, terurai menjadi merah, jingga, kuning, jadilah pelangi. Pernah nanya ketika lihat pelangi, kenapa bisa warna-warni begitu? Saya kemarin bawa orang Singapura ini ke Tangkuban Perahu. Saya suruh lihat, coba lihat Tangkuban Perahu. Dan buat foto-foto dulu, lihat dulu. Gampang foto-foto. Itu kenapa? Di Tangkuban Perahu itu ada lubang kecil. Terus menyemburkan itu. Terus keluar uap, keluar asap. Itu. Saya tanya gitu. Kaget ditanya oleh saya begitu. Karena tidak pernah katanya rekreasi ditanya sesulit itu. Rekreasi biasanya langsung makan, bukan? Setelah makan, kemudian ngantuk. Baru naik mobil lagi, foto-foto pulang. Itu Anda tidak rekreasi, tidak recreation. Rekreasi itu recreation, mencipta ulang. Kalian datang 1000 kali ke Tangkuban Perahu, cuma lihat gitu kawah, foto-foto. Lebih bagus jangan. Kasih duit sama saya. Kita bikin peradaban yang benar, supaya duit kita tetap sasar. Lalu saya jelaskan, gini lihat saya bilang. Bumi ini dulu, ketika ledakan alam semesta terjadi, bumi ini berpijar. Bumi ini berpijar, panas. Suhu bumi saat itu lebih dari 1.000.000 derajat Celcius. Dan kenapa sekarang, ya, bagian permukaan bumi udah bisa diinjak oleh kita? Karena bumi melepaskan kalor, sehingga bumi membeku bagian permukaannya. Tapi bagian yang di dalam bumi, energinya masih tersimpan sampai sekarang. Jadi sebetulnya melihat letusan Gunung Merapi, itu sedang melihat asal-muasal bumi. Dulunya begitu. Dan sekarang bumi menjadi sangat akrab dengan kita, karena sudah membeku. Batu-batuan yang di bumi itu yang dipakai rumah dulu itu cair loh. Hari ini bisa membeku karena melepaskan kalor. Ngerti apa tidak? Gak ngerti katanya. Ya sudah. Saya udah ngomong panjang-panjang, gak ngerti. Itu karena kita tidak pernah bertanya. Sama seperti kalian dikasih tahu, oh nanti akan terjadi hari kiamat. Tanya, apa kiamat? Apa kata dasar kiamat? Kiam itu bukannya bangkit. Kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Kalau alam semesta hancur, saya tanya, yang mana? Karena alam semesta ini luas. Yang kayak bumi aja, yang kayak gini, ada 250 miliar buah dalam galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi ini, ada 250 miliar buah. Pertanyaan, kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, nu mana? Sok, saya mah yang nanya. Tapi karena ini sudah mengakar di kini, ya. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta. Dan kemudian nanti, ya, orang-orang yang sudah mati, kemudian nanti akan sing para cenghul. Itu kan bahasa Inggrisnya mah. Kayak jamur katanya, sing para cenghul. Abringkon kali itu, kemana? Kan itu patut dipertanyakan. Saya bukan tidak percaya itu. Coba pertanyakan dengan jujur. Begitu, tanya Quran. Apa begitu Quran cerita kiamat? Karena kita tidak pernah bertanya, lalu ya kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Oh nanti ada alam hisab, ya ada timbangan. Ada timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Yang buruk timbangan amalnya langsung ceburkan ke dalam neraka. Suntrungkan. Kan ada pertanyaan, masa begitu Allah pada hambanya yang dicintainya? Masa iya Allah menciptakan sebuah tempat untuk menyiksa hambanya? Di mana Rahman dan Rahimnya Allah? Jadi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu di mana? Masa begitu? Kan timbul pertanyaan, kalau gitu apa sih neraka itu? Apa sih surga itu? Kan terus dipertanyakan. Asik nggak kalau belajar begitu? Asik apa tidak? Bohong. Asik. Kenyataannya enggak. Makanya saya tanya tadi, rasa ingin tahu penting? Apa pentingnya? Karena pertanyaannya penting, langsung pasti. Saya udah tahu jawaban kalian. Penting. Begitu tanya, apa pentingnya? Lihat saya semuanya. Rasa ingin tahu membuat seseorang lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian sekitarnya. Pertanyaan, apakah Anda peka? Kan gak peka. Coba ketika lihat nasi di hadapan, kalau orang yang peka, dia mulai mempertanyakan, bagaimana semesta membuat nasi?
Dari apa? Unsur apa? Unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Bagaimana cara membuatnya? Berapa orang yang terlibat untuk mewujudkan nasi di hadapan kita? Kalau peka, waduh, kesadaran itu nggak pernah hilang. Makanya saya kalau habis makan, yang saya pikirkan, kebaikan apa ya yang saya bisa perbuat hari ini setelah saya makan? Karena apa? Saya makan padi, makan nasi, bukan hasil tanaman saya. Jelas yang menanam orang lain. Berarti saya punya utang budi. Saya sampai sekarang tidak tahu nasi yang saya makan siapa yang nanamnya. Karena saya tidak tahu, maka saya bertekad memberikan kebaikan itu pada siapa saja. Karena saya tidak tahu. Sadar nggak kalian kalau makan begitu? Wajah-wajah nggak jelas. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang belajar lebih banyak. Saya tanya lagi, apakah kalian belajar lebih banyak? Maaf ya, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa saja belajar itu karena apa? Karena pengen nilai, pengen lulus, pengen gelar. Saya tidak begitu yakin mahasiswa belajar karena rasa ingin tahunya besar. Maaf ya. Buktinya apa? Kalau rasa ingin tahunya besar, kan gak usah disuruh dosen baca buku ini itu. Beli aja sendiri. Yang disuruh dosen beli aja, gak beli bukunya. Yang sama dosen dikatakan buku wajibnya ini, itu saja gak dibaca. Jadi sebetulnya saya ragu. Mahasiswa saja di perguruan tinggi yang sedang belajar, rasa ingin tahunya lemah seperti itu, gimana masyarakat kita? Maka itulah kenapa Indonesia ini selalu disindir oleh dunia. Katanya literasinya bangsa Indonesia ini lemah. Literasi itu sebenarnya berhubungan dengan rasa ingin tahu. Ayo saya tanya sekarang, berapa uang yang kalian investasikan untuk membeli buku? Yuk, jujur. Dari penghasilan yang kalian dapat itu ada nggak bagian dari penghasilan itu untuk meningkatkan kualitas diri? Beli buku, ada? Jangan buku sains, kejauhan. Buku agama aja. Ada? Mulai jembling. Karena rasa ingin tahu penting. Saya tuh makanya ragu-ragu sama kalian itu. Kebanyakan dandan. Gak jelas. Quran aja sampai bulukan telah dibaca. Paling pergi ke toko buku, cari buku agama. Pasti yang kalian cari itu kumpulan doa-doa mustajab. Supaya bisa ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin ke yang maneh. Rasa ingin tahu itu akan membuka dunia baru yang menantang dan menarik seseorang untuk mempelajarinya lebih dalam. Ini saya kasih tahu. Saya belajar fisika itu bukan karena pengen nilai, bukan karena saya kuliah pengen gelar, nggak penting, gelar nggak dipakai. Saya karena ingin tahu, saya ingin mengenal Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku menciptakan alam semesta agar aku dikenal. Maka saya beli buku nggak pakai batas. Tidak usah disuruh dosen. Saya beli buku ini, dan saya baca karena saya ingin tahu. Dan saya meluangkan banyak waktu untuk membaca. Alah, kalau Quran entah berapa ribu kali saya baca, bolak-balik sampai petanya itu terbaca. Makanya banyak yang menyaksikan saya. Bagaimana katanya? Latar belakang ilmunya fisika, tetapi ngomong Quran. Kan orang fisika juga pengen selamat. Belajar itu sekarang sudah menjadi hak individu, hak asasi. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Rasa ingin tahu ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Makanya pemikiran tidak bisa dihakimi. Sekarang tuh kadang-kadang pemikiran dihakimi. Dibilang sesat, tidak sesat, macam-macam. Pemikiran itu tanpa batas dan tidak bisa dihakimi. Pertanyaan, kalau pemikiran seseorang bisa dihakimi, siapa hakimnya? Pertanyaan saya. Bagaimana orang yang tidak belajar menghakimi sesuatu yang dipelajari oleh seseorang? Nggak adil. Betul apa tidak? Jadi rasa ingin tahu penting. Udah tahu pentingnya sekarang. Nah, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu? Satu, perhatikan saya. Hilangkan kata bosan. Karena bosan ini sebetulnya kita ini melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa makna. Itu yang membuat bosan. Contoh, maaf ya. Coba ajak anak-anak ngaji. Ajak ke pengajian. Nah, ibu mau ke pengajian. Ikut tidak? Jawabannya sudah bisa diduga, bukan? Ah, ngaji. Paling juga gitu-gitu saja. Cerita masa lalu. Nggak ada masa kininya. Khawatir masa depan paling. Betul apa tidak? Jadi jangan kemudian kecil hati. Kalau anak-anak sekarang ini menjadi a priori pada agama. Karena kita tidak pernah mengenalkan agama yang masuk akal. Bisa dimengerti di pengertian mereka. Yang kita ajarkan apa? Doktrin. Lalu menimbulkan mereka rasa bosan. Bosan nggak dari tadi saya bicara?
Bosan dengarnya? Ya, saya yang bosan ngomongnya. Ya kalau dilihat wajah-wajahnya ini, rasa ingin tahunya lumayan lah. Belum kategori sangat baik.